para wali teh, Bu, para wali Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan apalah, Sunan Kudus, rata-rata istrinya banyak. Kenapa? Karena menyebarkan keturunan Islam. Sunan Gunung Jati istrinya banyak. Ada dari Sunda, ada dari Kuningan, ada dari Jawa. Kalau istri permaisuri dari Jawa, menantunya Raden Fatah, Sunan Gunung Jati teh. Menantunya Raden Fatah, itu permaisuri. Yang lain-lainnya banyak, semua turunannya jadi santri semua. Ini kita ini. Kita ini semua turunan Sunan Gunung Jati ini. Yang santri-santri ini. Entah pinter, entah enggak pinter, tapi turunan orang baik-baik kita ini. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, banyak sekali para sahabat memuji-muji Nabi Muhammad, menyanjung-nyanjung, tidak dilarang. Nah, Maulid Nabi kan isinya menyanjung-nyanjung nih, baca barzanji, baca deba, isinya memuji-muji kebaikan, kemuliaan Nabi Muhammad. Zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi masih hidup, ya banyak sahabat bikin syair yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad. Banyak sekali. Walaupun Nabi tidak perintah, tapi tidak melarang. Quran saja, Allah saja memuji Nabi Muhammad. Suatu ketika ada seorang syair penyair datang ke Masjid Madinah. Nabi baru saja selesai sholat subuh. Datang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Saha? Wah sulit namanya, sulit biasanya Dadan, Deden. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Datang memuji Rasulullah. Innar rasulala sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu Syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahumu qawman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Sungguh engkau Rasulullah orang mulia, orang agung, orang besar, orang sukses yang berhasil memisahkan antara kebenaran dan kesesatan, antara keadilan dan kedzaliman. Walhasil Rasulullah dipuji-puji oleh seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Nabi tidak melarang, walaupun tidak minta, enggak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh. Ulah muji-muji sama abdi gitu. Ulah muji-muji kuring, bid'ah eta teh. Enggak tuh. Tidak. Bahkan Rasulullah tersenyum dan memberikan kenang-kenangan selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan selimut, pakai selimut. Selimutnya bergaris-garis. Selimut bergaris-garis teh bahasa Arabnya burdah. Naon? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Yang tidak percaya, kalau tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke Istanbul, masuk museum Topkapi, masih aya keneh wutuh masih burdahnya Rasulullah
yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan puji-pujian. Ini fakta sejarah, tidak bisa dibantah. Kalau dalil Quran nanti ada dalil lagi, hadis dibantah lagi dengan hadis yang lain, dhaif katanya hadisnya, kan gitu ya. Kalau ini silakan bantah. Ini buktinya, burdahnya Rasulullah diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan puji-pujian. Ada dalam sejarah dan masih ada burdahnya. Percaya ente? Alhamdulillah. Nah setelah itu kalau ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah disebut Qasidatul Burdah. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang paling terkenal di Indonesia, entah orang Cikijing apal apa ente, burdah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Busiri. Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Mesir, muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis muridnya Syekh Syu'aib Abu Madjan Al-Ghawth. Dia sakit 1 bulan, stroke, gak bisa bangun. Mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah Bu jumpa Rasulullah mimpi? Belum pernah. Kalau jumpa gendruwo, setelah itu kemudian Syekh Abu Siri mengadu pada Rasulullah. Saya sakit sudah 1 bulan, tapi saya akan mengarang, menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau ya Rasulullah. Ya silahkan bikin, silahkan. 1 minggu jumpa lagi, 1 minggu sudah selesai Rasulullah. Yang saya bikin sudah selesai, coba dibaca. Dibaca, isinya muji-muji Rasulullah isinya. Setelah selesai baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masaha jasadahu fata'affa fauran. Tersenyum, ngusap-ngusap badannya Abu Sa'id. Besoknya Abu Sa'id sembuh. Percaya ente? Gak percaya gak apa-apa, gak percaya gak apa-apa, biar saya yang percaya lah. Biar saya aja yang percaya, kalau gak percaya gak apa-apa. Biar saya aja yang dapat syafaat, gak usah ente. Amin tadakuri jironim bidhi salami. Apa ente? Ayo bareng yuk, ayo bareng. Amin tadakuri jironim bidhi salami. Mazatadam anjaro min muklatim bidami. Am habbatir rihu min tilqai kadhimatin. Wa awmadul barku fi dhulma'i min idhami. Fama li aynaika in kul takfu fahamata. Wa ma li qalbika in kul tastafik yahimi. Ayah sabu annal hubba munkatimu. Ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali. Wala arik tali dzikril bani wal alami. Semuanya 177 ya? 177 bait. Apa artinya? Amin tadzakkuri jiranim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu, kangen pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idhom? Kenapa kamu menangis terus? Kenapa kamu gak enak makan, gak mau tidur, gak mau makan?
pasti kamu sedang mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok cinta, saya lagi rindu kangen seseorang, saya lagi tergila-gila asmara, tak sampai menjadi penyakit. Tapi kalau Anda tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti Anda akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu kangeni, kamu rindukan sampai gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering, nangis bercampur darah? Yang sedang ku kangeni, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanu fi ilmin wala karami. Entah apa itu? Yang apal naon? Itu apa itu yang itu? Ojo dibanding ke apa itu? Itu aja yuk. Yang ku kangeni, yang ku rindukan, yang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalain. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arab wal Ajam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidud dunya wal akhirah, Sayyidu alamil malakut wa alamil mulki wa alamil malakut. Yang kita harapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi problem, kesusahan, kesulitan. Siapa itu namanya? Muhammad. Ayo bareng. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anus bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Rasulullah jelas ente? Jawab yang keras, jelas ente? Leluhurnya bapak? Leluhurnya ibu? Jelas ente? Coba sebut 10. Ayo kalau jelas. Sebut 10 ayo. Leluhurnya Nabi Muhammad jelas. Dan semua dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya dijaga oleh Allah. Hafizul ilah li Muhammadin amjada saunan lismihi taraku sifah afalam yusihum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Leluhur Nabi Muhammad teh
dijaga oleh Allah, hafizul ilah. Dijaga dari naon? Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Dari sejak Nabi Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang berbuat zina. Tidak ada yang berbuat zina. Dari Adam sampai bapak dan ibunya. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Adam diciptakan, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam. Terus mengalir anaknya saya sebutkan namanya tadi, sampailah ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib, pindah ke ayahnya, ke anaknya ya, Said Abdullah, pindah ke rahimnya Siti Aminah. Paham tuh? Nur Muhammad teh mengalir dari Nabi Adam sampai ke Abdul Muttalib, Abdullah, Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hurarimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, mulutannya enak banget, sudah bahasanya indah, suaranya enak, lagunya merdu, pulang bawa berkat. Ya Allah, enak banget. Saya ini made in berkat ini, produk berkat saya ini. Ayah saya pulang bawa berkat, kepala kambing separoh, ayam satu tempenya satu, tahu satu, rambutan satu, salak satu, pisang satu, dimakan bareng-bareng oleh 5 anak laki-laki, semuanya laki-laki, anak ayah saya. Alhamdulillah, anaknya ayah saya 5 itu ya lumayan lah, nggak bodoh-bodoh amat. Kiai Ja'far almarhum sudah kakak, adik saya Mustafa Akil, adik lagi Ni'amillah, lumayan, nggak bodoh-bodoh amat. Made in berkat tuh, produk berkat. Belum tentu, ini belum tentu ya, bukan berarti saya pasti enggak. Belum tentu anak yang dikasih makan dengan uang proyek, uang manipulasi, uang apalagi korupsi apalagi. Kan begini Pak, proyek misalkan 10 miliar, itu turunnya uang nggak butuh 10 miliar, nyampe ke proyek itu nggak 10 miliar, 80, 75, ayo laporannya harus 10 miliar laporannya, rata-rata seperti itu teh, rata-rata. Terus uangnya kayak gitu dimakan oleh anak sampean, nakal anaknya, narkoba anaknya. Tapi anaknya dikasih makan berkat, halalan thayyiban mubarakan. Ayo ikhlas ente, orang ngasih berkat ikhlas ente. Kalau percaya sama saya enggak apa-apa, enggak apa. Enggak percaya enggak apa-apa. Kalau enggak percaya dengan omongan saya, enggak usah dengerin, buang aja. Jadi Nabi Muhammad teh mempunyai kekhususan bisa memberi syafaat kepada kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, bukan bapak, bukan, contohnya saya, Said Akil yang banyak dosanya, datang kepadamu Muhammad, istighfar di sampingmu Muhammad, kemudian Rasulullah pun ikut memintakan maghfirah, ampunan untuk saya,
lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosa saya. Percaya ente? Duh, kok percaya ya? Kalau nggak percaya saya senang, biar saya saja yang dapat. Siapa orang banyak dosanya, umroh, istighfar di depan Rasulullah, lalu Rasul pun ikut membantu, pasti diampuni. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat berapa? Surat naon? Cari sendiri. Apa tayangan ya? Tayangan sorangan. Suatu ketika ada satu suku, gampangnya satu kecamatan lah, namanya suku Mudor. Suku naon? Seluruh suku Mudor teh mencaci maki Rasulullah. Muhammad majnun, orang gila. Muhammad sahir, tukang santet. Muhammad kahin, paranormal. Muhammad syair, suka baca puisi. Quran itu dianggapnya puisi. Ada yang anggap Quran itu mantra-mantra sihir. Ada yang menganggap Quran itu mantra-mantra dukun. Anggapnya gitu. Quran dibaca teh, maka itu adalah jampi-jampi sihir, jampi-jampi dukun, atau puisi-puisi, sajak-sajak. Kanjeng Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan suku Mudor ditimpa tahun-tahun seperti yang menimpa kaumnya Nabi Yusuf. Naon? Paceklik 7 tahun. Zaman Nabi Yusuf teh, zaman Fir'aun ada paceklik 7. Betul. Suku Mudor tidak ada air, tidak ada gandum, tidak ada jagung, gak ada makanan 7 tahun. Setelah 7 tahun, rombongan datang menghadap Nabi Muhammad, dipimpin oleh kepala sukunya, namanya Labid bin Rabi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Nabi kaget. Biasa mencaci maki datang ke sini. Ada apa ke sini? Ada apa kalian ke sini? Biasanya Nabi gak begitu. Biasa Rasulullah kalau ada tamu, ahlan wasahlan, monggo, mangga. Itu enggak. Ada apa ke sini? Tujuannya apa ke sini? Ngebom apa? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha وقد ذهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سنتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا وللآخر الفصل لنا منك في يوم الحساب شفاعات تزهزه عنا والشفاعة في الأهل. Ada apa kamu ke sini? Jawabnya nih. Atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Ini orang minta rahmat sama siapa? Yang keras, jamnya keras. Ini orang minta rahmat sama siapa? Nabi tidak melarang. Rasulullah tidak mengatakan jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Kalau mau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh. Enggak tuh. Nabi mendengarkan. Dia lagi baca syair. Jadi zaman dulu kalau mau ngomong sama orang besar
dengan bahasa yang halus pakai syair. Berarti sudah tinggi anunya, bahasanya tinggi sudah. Kami datang kepada Muhammad mengadu 7 tahun gak ada gandum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggal karena gak keluar air susunya. Pemuda yang gagah, lemes, lunglai, lemah karena tidak makan, kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handol. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput. Handol itu rumput maknanya, rumput padang pasir. Engkau adalah harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Kami harapkan pertolongan syafaatmu Muhammad. Tidak dilarang ngomong kayak gitu. Nabi malah mendoakan, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya azabin wala halakin wala hadmin wala huraq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar. Hujan bawa rahmat dan berkah. Jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Mereka belum pulang, masih di Madinah keneh. Di Mudhar sudah hujan. Percaya ente? Itu namanya syafaat Rasul. Ada yang tanya sama saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, kitab sejarah. Abdi baca kitab tarikh, ente ayat tuh cerita gitu. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca naon? Khulasatu Nuril Yakin yang 65 halaman itu pelajarnya sanawiyah yang enggak ada goblok. Kalau ingin tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hadhar Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Shalabi, 9 jilid. Baru tahu cerita seperti ini. Wong bacanya khulasatu, terjemahan mal. Sombongnya Masya Allah. Tadi dibacakan ayat ini di Cirebon, di Cirebon. Sombongnya Masya Allah. Maulid Nabi bid'ah. Minta tolong pada Nabi musyrik. Kalau minta tolong langsung pada Allah. Kalau minta tolong langsung pada Allah. Lewat Nabi teh musyrik. Nah, lihat, kalau kita pahami sejarah ini berarti muji-muji Rasulullah dan minta tolong Rasulullah bukan bid'ah tapi sunnah taqririyah. Naon? Sunnah teh ayat 3. Sabdanya Rasulullah. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala, namanya sunnah qauliyah. Ada lagi perilakunya Rasulullah, cara sholatnya, cara melihara keluarga, cara bergaul dengan tamu, dengan tetangga, namanya sunnah fi'liyah. Naon? Yang ketiga, yang ngomong bukan Rasulullah, yang lakoni, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Itu namanya sunnah taqririyah. Naon? Alhamdulillah paham. Oleh karena itu, mari dalam Maulid Nabi ini kita upayakan di samping baca dapat barokah, dapat pahala, dapat berkat. Mari kita berusaha meniru, menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah teh ganteng, gagah. Tapi Quran tidak memuji gantengnya Rasulullah. Rasulullah teh pinter, cerdas. Tapi Quran tidak memuji cerdasnya Rasulullah. Yang dipuji Rasulullah akhlaknya. Jadi artinya apa? Orang Cikijing, bukan gak ada orang Cikijing, gak ada lah. Orang kita lah kita. Pinter kalau nggak berakhlak percuma. Gagah kalau nggak berakhlak percuma. Paham tuh? Doktor, insinyur, SH nggak berakhlak nggak ada artinya. Gagah, ganteng, kaya nggak berakhlak nggak ada artinya.
Rasulullah teh ganteng, gagah, pinter, cerdas, tidak dipuji itu enggak. Yang dipuji namanya akhlaknya. Siap Bu ngikutin akhlak Rasulullah, siap? Siap deh meniru akhlaknya Rasulullah. Ah, coba siap. Kalau siap nih. Setelah Rasulullah 8 tahun di Madinah, kembali ke Mekah, masuk kota Mekah. Pengikutnya puluhan ribu. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar. Orang Mekah, Abu Sufyan pemimpinnya, melihat Rasulullah akan masuk ke Mekah dengan puluhan ribu pengikut, ketakutan. Besok Muhammad balas dendam. Besok Mekah berdarah-darah. Besok Mekah bumi hangus. Mereka merasa salah kan? Ketakutan. Ngunci semua. Masuk rumah dikunci semua rumahnya. Nabi Muhammad pagi-pagi masuk kota Mekah dengan para sahabat. Memang ada sahabat yang begini. Al-yaum yaumul malhamah. Hari ini kita balas dendam. Yang dulu membunuh kita bunuh. Yang dulu menyiksa kita siksa. Yang dulu menyakiti kita sakiti. Rasulullah mendengar, saha tateh, saha, jangan salah. Yang benar al-yaum yaumul marhamah. Naon al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari nyambung kembali tali silaturahim. Karena seluruh kota Mekah teh dengan Rasulullah ya famili semua, satu suku Quraisy, sedulur semua, saudara famili semua. Tidak ada balas dendam, saya maafkan semua. Baru itu orang Mekah keluar dari rumah menyalami Rasulullah dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Mulia apanya? Akhlaknya. Orang Mekah semua masuk Islam. Maka jumlah orang Islam setelah itu lebih dari 100.000 setelah Mekah masuk Islam. Nah, akhlaknya Rasul seperti itu dipuji oleh Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dulu suara saya enak dulu waktu masih muda. Sekarang udah tua. Abdi teh sudah 70. Cucu 9. Ya sudah alhamdulillah. Dia masih sehat insyaallah. Apa artinya? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Muhammad, kamu sopan, kamu santun, kamu lemah lembut, maka mereka simpati pada kamu masuk Islam. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu kasar, kamu sombong, kamu congkak, bawa pentung, sweeping, takbir. Ayat tadi di majalah ayat yang seperti ini ayat teh. Ayat. Seandainya Muhammad kamu fadzan ghalidhal qalb, sweeping, bawa pentung, takbir, lari orang Mekah. Gak akan masuk Islam. Kau usah masuk Islam. Islam teh teroris, Islam teh radikal, Islam teh kejam, haus darah Islam teh. Lari gak masuk Islam. Paham teh? Tapi kamu santun, kamu halus Muhammad, maka mereka semua masuk Islam. Namanya Fathu Makkah. Apa namanya? Fa'fu anhum. Maafkan mereka Muhammad. Bisa Bu, bisa. Orang Mekah yang menyakiti Nabi Muhammad, bahkan membunuh beberapa sahabat, menyiksa beberapa sahabat,
dimaafkan. Tidak ada balas dendam. Bisa? Ditiru bisa? Bisa? Orang yang nipu ibu kemarin 5 juta, maafkan? Orang yang mencuri sepeda motor bulan kemarin, maafkan? Jawab. Tiasa maafkan? Tiasa maafkan, Bu? Ada orang mencuri sepeda motornya ibu minggu kemarin, dimaafkan. Tiasa? Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah. Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Jadi tiasa ente, mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Orang yang kemarin menipu 10 juta, mohonkan kepada Allah, ya Allah ampuni dosanya orang itu teh yang menipu saya 10 juta. Biasa. Orang yang mencuri sepeda motor, terus tahu itu yang mencuri itu tuh, si A yang mencuri, saya tahu itu, ketahuan, saya maafkan dan saya mohonkan ampun kepada Allah. Tiasa? Kok ente jawab sih? Ente jawab ya. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang wajib bagi Rasulullah berapa? 4. Nomor 1, sidik, jujur. Ada yang ngomong, ada yang bilang, yang wajib jujur teh Rasulullah. Abdi mah sanes Rasulullah, berarti nggak wajib. Gitu. Yang wajib jujur teh, wajib jujur eta Nabi Muhammad. Abdi mah bukan nabi. Jadi walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, maka hancurlah tatanan hidup masyarakat ini. Contoh, apa sebabnya minyak goreng hilang? Sebab sidik hilang. Paham teh? Kenapa uang negara bisa hilang? Karena sidik hilang. Kenapa hakim yang salah dimenangkan, yang benar dikalahkan? Karena sidik hilang. Kenapa jaksa juga bisa memainkan masalah? Karena sidik hilang. Kenapa polisi juga banyak yang tidak jujur? Ya kalau polisi Cikijing jujur. Kenapa polisi banyak tidak jujur? Karena sidik hilang. Jadi satu sifat saja, sidik jujur hilang, hancur tatanan hukum, tatanan undang-undang, tatanan aturan. Masya Allah. Paham teh? Maka orang yang punya sifat sidik, walaupun bukan kiai, bukan sanes, tapi jujur, maka nanti di akhirat masuk surga, duduk di sebelahnya Allah. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Di sisi Allah ayat kursi, ayat tempat duduk namanya sidik. Maq'adi sidqin, orang yang jujur, tidak pasti kiai loh. Siapa saja, mau tukang beca, mau tukang bakso, mau tukang parkir, asal orang itu jujur, duduk di sebelahnya Allah di tempat duduk namanya maq'adi sidqin. Paham teh? Ya Allah. Mari kita tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dengan agama penting mana? Jawab. Akhlak dengan agama penting akhlak. Buktikan nih, saya buktikan nih Pak. Afghanistan, dengar nama negara itu? Di berita aja di TV teh. Afghanistan 100% Muslim. Tidak ada satupun yang bukan Islam. Sukunya cuma 7 suku. Indonesia 714 suku Indonesia ini. Di sana cuma 7 sukunya.
100% muslim. Ahli sunnah, madhabnya Hanafi, madhabnya Naqsabandiyah, tarekatnya Maturidiyah, akidahnya. Sudah 40 tahun perang saudara, bunuh-bunuhan, sudah 500.000 orang mati, lebih malah. Lagi Maulid Nabi dibom, rumah sakit dibom, Jumatan dibom. Pernah lihat juga berita itu? Pernah lihat berita itu, pernah kan? Di TV lihat kan? Lagi Maulid Nabi dibom. Belum lama ini setengah bulan sholat Jumat dibom. Rumah sakit madrasah dibom. Presiden Profesor Burhanuddin Rabbani dibunuh. Itu Afghanistan sampai sekarang. Ayo, Bapak Ibu ingin jalan-jalan plesir piknik ke sana? Jawab. Itu orang Islam semua, itu orang Islam semua itu. Tapi akhlaknya rusak. Bapak Ibu ingin ke sana bawa cucu, bawa anak, jalan-jalan, ingin. Itu Islam semua padahal tuh. Sebaliknya, Jepang teh agamanya nggak jelas. Islam sanes, Kristen, Katolik bukan, Hindu, Buddha bukan, Konghucu bukan, namanya agama Shinto. Tapi Jepang aman, tertib, nyaman, bersih, tegak aturan, tidak ada pejabat korupsi, tidak ada hukum dimanipulasi, tidak ada kezaliman, hak asasi manusia terlindungi. Saya sudah 2 kali ke sana, jalan malam-malam, gak ada rasa takut, aman, tentram, indah, bersih, tertib. Ingin ke sana jalan-jalan? Tuh, padahal bukan orang Islam padahal. Jadi, agama dan akhlak penting mana? Penting akhlak. Atau contoh kecil, ini contoh kecil. Bapak punya tetangga sebelah utara, Pak Haji, rajin ke masjid, rajin tahlilan, tapi mulutnya kotor, sukanya cimaki, galak, kasar, sombong, pelit, takabur, seneng. Tetangga belakang Kristen, misalkan ini, ada tetangga di belakang Kristen, ramah, santun, dermawan, suka menolong, senang. Berarti agama dan akhlak masih penting akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa teh tergantung akhlaknya. Akhlaknya mulia namanya harum, akhlaknya rusak namanya jelek. Agamanya apa saja? Paham teh? Ayo, di sini orang Cikijing akhlaknya saen teh? Coba. Saya Bu tahun 2012 pergi ke Australia. Setengah bulan ceramah, muter-muter 6 kota. Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide, itu nama kota-kotanya. Sudah terakhir mau pulang, saya di Sydney ibu kota, besok mau pulang ke Jakarta, hari ini saya belanja oleh-oleh. Anduk, gantungan kunci, kaos, dapat 2 kresek, 2 karton. Nah, pulang ke hotel, beresin oleh-oleh. Setelah itu saya cari HP, tidak ada. HP saya kemana ya teh? Kasur saya balik-balik, pojok-pojok saya cari, nggak ada, HP saya hilang. Ya sudahlah, hilang sudah, nanti beli lagi gampang. Saya mau tidur jam 9 malam, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan ada orang laki-laki satu mengembalikan HP saya. Ini HP Bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di toko di Cikijing, kumaha? Mana? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, Mali, negara Islam, masyarakat Islam.
di ibu kota Tembakto. Banyak ulama sepuh-sepuh malam Jumat ngaji Sirajut Thalibin, Syarah Minhajul Abidin. Saya bersama Ormas Muhammadiyah, PUI ikut, ada Nahdlatul Wathon, Syarikat Islam. Di kota Tembakto, khususnya kota itu, khususnya entah yang lain saya nggak tahu, khususnya ibu kota itu, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada mobil masuk halaman rumah, tidak ada sepeda motor masuk dalam rumah, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di Cikijing, sepeda motor di halaman rumah, ditinggal tidur, kuncinya masih aya keneh, kumaha? Katanya saya akhlaknya, kata tadi. Katanya saya akhlaknya. Oleh karena itu, mari kita bangun Cikijing, Majalengka, satu, agar masyarakatnya sejahtera semua. Jangan yang kaya saja yang kenyang. Jangan yang penting saya, anak saya, mantu saya kenyang, nggak kelaparan. Tetangga masa bodoh, bener ente? Saya kenyang, tetangga kenyang, semuanya makan, gitu ya. Man bata syab'an wa jaru ja'i laisa minna. Bukan umatku, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu tidur perutnya kenyang, di sebelah tetangga perutnya lapar. Yang kedua, sehat semua. Jangan ada yang bilang yang penting saya dan keluarga saya sehat. Tetangga mau kena COVID, mau kena cacar monyet, bukan urusan saya. Gak boleh. Ayo sehat semuanya. Yang ketiga, cerdas semua. Anak-anak kita sekolah semua, pesantren semua. Jangan ada yang ngomong yang penting anak saya sekolah insinyur, sarjana hukum, dokter Andes, anak tetangga masa bodoh mau buta huruf, mau salah. Cikijing anak-anaknya harus sekolah semua, pesantren semua, gitu ya. Yang terakhir, soleh semua. Ini bukan masalah amin, ini bukan doa kok. Bagaimana Cikijing orangnya soleh semua. Bukan ngomong gini, yang penting saya soleh, saya sholat, saya jujur, saya nggak korupsi, orang lain terserah, salah. Ayo kita bangun masyarakat yang soleh. Au islahim bainan nas la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Yang soleh bukan hanya kiai, yang soleh bukan hanya ustadz, tapi guru soleh, pedagang soleh, petani, supir kernet, tukang parkir, yang kerja di pom bensin, tambal ban, tukang bakso, tukang urap, polisinya, tentaranya, calo di terminal. Aman kalau gitu, aman bakal. Aman kalau gitu teh. Mari kita bangun masyarakat yang soleh, bukan hanya kiai soleh. Paham teh? Ayo kita upayakan. Ini sebenarnya tugasnya Nahdlatul Ulama. Tugasnya ormas Islam yang membangun masyarakat yang soleh. Sholat semua, puasa Ramadan semua, jujur semua, akhlaknya mulia semua, akur rukun solid semua, tidak ada bertengkar. Kalau bertengkar maksimal 3 hari 3 malam. Ya, bisa Pak, gitu. Siap? Siap? Manusia teh bahasa Arabnya insan, naon? Insan tuh dari kata anas, anis, anisah. Insan itu maknanya harmoni, akur, mesra, saling kangen.
Kalau ada orang bertengkar, 2 orang bertengkar, nggak nyapa sudah 1 bulan, itu orang sedang istirahat jadi insan. Makanya Nabi Muhammad memberi toleransi kalau konflik, kalau bertengkar maksimal 3 hari 3. Setelah 3 hari harus menjadi insan lagi, harmonis lagi, akur lagi. Siap? Alhamdulillah. Kalau nggak siap, percuma ada Maulid Nabi, percuma saya dari Jakarta ke dia. Kalau nggak siap tuh menjadi masyarakat yang soleh, paham, jujur. Suami jujur pada istri, istri jujur pada. Alhamdulillah, jujur semua ya di sini. Di sini jujur semua ya. Pantesan, gak ada yang berani kawin lagi, pantesan. Karena jujur nih, gak ada yang bisa kawin lagi, saking jujurnya. Para wali teh, Bu, para wali, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan apalah, Sunan Kudus, rata-rata istrinya banyak. Kenapa? Karena menyebarkan keturunan Islam. Sunan Gunung Jati istrinya banyak. Ada dari Sunda, ada dari Kuningan, ada dari Jawa. Kalau istri permaisuri dari Jawa, menantunya Raden Fatah. Sunan Gunung Jati teh, menantunya Raden Fatah. Itu permaisuri. Yang lain-lainnya banyak. Semua turunannya jadi santri semua. Ini kita ini. Kita ini semua turunan Sunan Gunung Jati ini. Yang santri-santri ini. Entah pinter, entah gak pinter, tapi turunan orang baik-baik kita ini. Kalau turunan orang abangan, kalau bukan turunan wali, gak mungkin kita jadi santri. Walaupun Islam, tapi gak mungkin jadi santri. Gitu kira-kira. Tapi semuanya itu merupakan situasi dan kondisi, terserah kembali ke dirinya masing-masing. Ayah saya istrinya cuma 1. Ayah saya Kiai Umar istrinya cuma 1. Tapi banyak juga kiai yang istrinya banyak. Bukan karena ngejar hawa nafsu, bukan ngumbar hawa nafsu, bukan. Ingin memperbanyak dzurriyyah sholihin. Tujuannya itu tujuannya. Maka tersebarlah masyarakat santri semuanya dari Jakarta, dari Aceh sampai Jakarta, sampai Cirebon, Semarang, Gresik, Madura, semua turunan para wali songo semuanya. Kalau diurut itu, saya yakin orang Cikijing kalau diurut-urut turunan Sunan Gunung Jati, Prabu Kian Santang, atau siapa lagi? Turunan siapa lagi? Bahku Cirebon, Taku Sangkan, atau Syekh Kuro, semuanya turunan orang baik-baik, para wali, para ulama, insya Allah. Cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.